Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan advokasi bidang kesehatan. Ya, dalam mata kuliah dasar-dasar kebijakan kesehatan. Ya. Kali ini secara online kita bahas terkait dengan advokasi bidang kesehatan. Kita biasa mengenal istilah advokasi ini biasanya di bidang hukum, ya. Ya, selalu advokasi bidang hukum, ya, dan masalah-masalah yang terkait dengan persoalan hukum. Ya, tetapi sebenarnya di bidang kesehatan juga ada terkait dengan advokasi, ya. Kira-kira apa itu advokasi, ya? Ya, jadi advokasi adalah upaya terorganisir, ya, dan sistematis untuk mempengaruhi, ya, kebijakan, keputusan, tindakan yang berdampak pada masyarakat. Ya, kalau dia masalah kesehatan maka berdampak pada kesehatan masyarakat. Ya, tapi kalau di bidang hukum maka dia berdampak pada masyarakat. Ya. Nah, jadi advokasi di bidang kesehatan adalah suatu upaya yang terorganisir, ya, dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan atau apapun yang terkait dengan kebijakan pemerintah, ya, keputusan, tindakan yang secara langsung atau tidak langsung itu berdampak bagi kesehatan masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan advokasi, ya. Tujuannya apa, ya? Advokasi ini, ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, ya, akses dan kesetaraan dalam layanan kesehatan. Jadi dengan adanya advokasi ini, kualitas pelayanan kesehatan diharapkan semakin membaik, ya, semakin meningkat, sehingga masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang, ya, lebih baik dari sebelumnya, ya, meningkat, sehingga mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih baik, lebih berkualitas, ya, tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi semua segmen masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Meskipun kalau kita tahu kan kalau di rumah sakit ada kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 serta VIP. Tapi maksudnya ini pengelompokan itu kan tidak terkait dengan kesetaraan, ya, sebenarnya, tetapi terkait dengan kemampuan secara ekonomi, ya. Ketika dia mampu membayar sekian biaya yang dikeluarkan, maka itu sebenarnya terkait dengan akses ekonomi, kemampuan seseorang membayar, tapi perlakuan yang diberikan itu adalah sama, ya, dalam hal pelayanan kesehatan, ya. Kemudian dalam advokasi ini melibatkan berbagai kegiatan, ya, termasuk kegiatan pendidikan dan penyadaran publik terkait dengan pentingnya pelayanan kesehatan, ya, terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan, terkait dengan akses pelayanan kesehatan, ya. Ya, sehingga masyarakat menyadari bahwa pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa saja pelayanan kesehatan itu? Tentu saja ada pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ya. Meskipun kita tahu bahwa umumnya masyarakat itu melihat bahwa yang dinamakan dengan pelayanan kesehatan itu hanya terkait dengan pelayanan yang bersifat kuratif saja, ya. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya yang bersifat kuratif, ya, tetapi juga bisa pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, ya. Kemudian kegiatan yang terkait dengan pengaruh kebijakan. Jadi setiap kebijakan itu akan memberikan dampak, ya, bagi masyarakat secara keseluruhan, ya, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung dari kebijakan tersebut, ya. Oleh sebab itu advokasi ini diharapkan dapat merubah, ya, pandangan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, ya, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasikan. Kemudian pemberdayaan komunitas masyarakat, ya, dalam meningkatkan
upaya terutama dalam upaya promotif dan preventif ya, memberdayakan komunitas-komunitas masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, misalnya pada kelompok ibu PKK, Dasawisma, dan kelompok-kelompok lainnya ya dapat berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya di bidang kesehatan ini. Kemudian kolaborasi dengan organisasi ya, yang ada, misalnya kalau di kita ini kan bisa kita lihat ya bahwa ada peran dari organisasi swadaya masyarakat ya terkait dengan peran masyarakat misalnya kalau di kita di sini kita lihat ada beberapa LSM atau lembaga swadaya masyarakat misalnya atau NGO ini misalnya kemarin Wahana Visi ya misalnya, dan mungkin juga ada organisasi-organisasi lainnya ya terkait dengan kolaborasi dengan organisasi terkait dengan pelayanan kesehatan ya. Kemudian melakukan penelitian dan data yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan, baik itu yang terkait dengan persoalan penyakit, persoalan lingkungan, persoalan pelayanan kesehatan ya, yang semuanya itu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat secara umumnya ya. Kemudian advokasi bidang kesehatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan sistem kesehatan yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama tadi pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap masalah-masalah kesehatan atau mereka yang tidak mendapatkan akses maksimal terhadap pelayanan kesehatan atau pada masyarakat yang kurang mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini kelompok-kelompok ini bisa diberdayakan ya terkait dengan upaya sistem kesehatan yang ada ya. Apakah itu bentuknya adalah memberikan bantuan, meningkatkan pengetahuan mereka ya terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan ya, terutama ya, pada kelompok yang berisiko ya terhadap paparan misalnya terkait dengan kondisi lingkungan yang kurang baik atau karena faktor ketidaktahuan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri ya. Kemudian advokasi yang efektif, masyarakat dapat mencapai kesehatan yang ya lebih baik dari sebelumnya. Misalnya dengan perubahan perilaku, dengan peningkatan pengetahuan mereka, kemudian berubah pandangan, sikap mereka, kemudian termasuk juga tindakan-tindakan kemungkinan yang memberikan dampak risiko bagi kesehatan ya. Sehingga pelayanan kesehatan itu lebih merata, lebih adil ya, dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat pada umumnya pada kelompok-kelompok tersebut ya. Kemudian advokasi bidang kesehatan adalah proses ya untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah ya, keputusan dan tindakan yang terkait dengan kesehatan melalui berbagai upaya yang terkait dengan upaya kesehatan, misalnya termasuk ya kebijakan yang dibuat, peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya kalau kita lihat yang paling alot itu terkait dengan rokok misalnya ya, itu paling alot karena di sisi lain tentu ada keterkaitan dengan sisi ekonomi ya, yang mengakibatkan ya tarik ulur terhadap undang-undang kesehatan ini. Ini kan juga berdampak ya, harus dilakukan lobby-lobby tertentu yang terkait dengan apakah nanti kontribusi atau retribusinya atau biaya pajaknya atau lebih besar ya karena dampak rokok bagi kesehatan tadi. Termasuk juga melakukan penyuluhan, kampanye-kampanye terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan. Misalnya kalau kita ambil contoh ya, sekarang misalnya pada hari HIV/AIDS sedunia gitu kan. Kemudian hari kesehatan nasional. Jadi setiap isu-isu yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan itu dapat dikampanyekan secara meluas kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat itu mendapatkan informasi terkait dengan isu-isu kekinian terkait dengan masalah kesehatan ya, termasuk misalnya global warming ya, pemanasan global ini juga akan mempengaruhi dampak bagi pemanasan global dan kesehatan masyarakat ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tadi kesehatan masyarakat atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin hari semakin meningkat ya,
dalam upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara umum, termasuk juga masalah kesehatan. Karena masalah kesehatan adalah masalah yang sangat krusial dan masalah penting ya, karena juga tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi. Bisa kita bayangkan kemarin ketika COVID sebagai suatu isu masalah kesehatan global ya, atau pandemi COVID itu mempengaruhi semua segmentasi kehidupan masyarakat, baik ekonomi ya, politik ya, pendidikan, semua kegiatan itu lumpuh ya terkait dengan masalah-masalah kesehatan, termasuk juga sistem kesehatan yang tidak mampu ya menopang berbagai layanan dari sistem kesehatan yang ada ya. Ini sangat mempengaruhi. Jadi pentingnya masalah kesehatan bagi kehidupan dan peningkatan kesehatan masyarakat ya. Kemudian memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Jadi semua masyarakat diharapkan dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ya. Meskipun kita tahu bahwa ya di kelompok-kelompok tertentu ada yang memang lebih mudah mendapatkan akses pelayanan ya. Ya, misalnya pada kelompok masyarakat yang mampu ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memperjuangkan hak-hak pasien serta tenaga kesehatan. Jadi tidak hanya kita memperjuangkan kepentingan pasien, tetapi juga kepentingan tenaga kesehatan yang seimbang. Karena antara hubungan pasien dan tenaga kesehatan atau yang memberikan pelayanan kesehatan adalah hubungan yang setara. Artinya kedua pihak ini adalah saling mendukung ya. Ya, pengertian dan tujuan dari advokasi kesehatan adalah advokasi kesehatan mencakup upaya sistematis ya untuk mempengaruhi ya, kebijakan dan praktik yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jadi semua yang terkait dengan kebijakan, praktik dalam kehidupan dalam mempengaruhi kesehatan masyarakat ini bisa dilakukan advokasi ya. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas ya, baik ya, sehingga ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian memastikan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian mempromosikan kebijakan kesehatan yang adil, setara ya. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang terkini terkait dengan masalah kesehatan yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian metode yang digunakan ya dalam metode advokasi ya pada umumnya adalah pertama adalah lobbying ya, melakukan lobby ya, pertemuan dengan pembuat kebijakan ya dengan untuk mempengaruhi keputusan mereka terkait dengan ya bisa saja undang-undang atau bisa juga peraturan pemerintah gitu ya, atau juga peraturan daerah ya terkait dengan persoalan-persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif misalnya yang berpihak bukan pada perorangan atau bukan pada kelompok, tetapi perjuangannya lebih pada masalah-masalah kesehatan. Sehingga semua kebijakan harus berpihak kepada kepentingan kesehatan. Ya, jangan sampai bahwa kebijakan dibuat merugikan aspek kesehatan. Ya, jadi lebih banyak pada kepentingan kelompok tertentu saja. Harapannya adalah karena persoalan kesehatan adalah persoalan umum yang melekat pada semua orang. Ya. Kemudian kampanye publik menggunakan media massa, media sosial, ya sekarang bisa kita gunakan dengan mudah, misalnya ya bisa TikTok ya, bisa FB, ya, kemudian media-media lainnya, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dukungan publik terhadap isu-isu kesehatan tertentu, misalnya ya, terkait dengan yang paling marak ini ya HIV/AIDS misalnya kemarin ya, seperti di Medan salah satu isu yang terkini ya sekitar 60 kasus ya HIV/AIDS ya di Medan itu ya kasusnya. Jadi kita lihat bahwa dampaknya itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum ya. Kemudian melakukan pendidikan ya, edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada pasien atau patient education ya, penyediaan layanan kesehatan tentang hak-hak mereka, penjelasan tentang hak pasien, ya, hak petugas kesehatan,
kemudian isu-isu kesehatan yang ada, yang terkini, yang mutakhir, yang terjadi pada saat ini, baik yang terkait dengan penyakit menular maupun ya penyakit yang tidak menular. Kemudian mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada ya, pada saat sekarang ini, dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Kemudian isu-isu dalam advokasi kesehatan yang bisa dilakukan yaitu terkait dengan akses terhadap layanan kesehatan ya. Karena memang kebutuhan masyarakat ini yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat adalah terkait dengan pelayanan kesehatan ya, memastikan semua orang ya termasuk kelompok rentan memiliki akses yang adil dan setara ke layanan kesehatan. Mungkin mereka merasa asing ya, tidak terlalu akrab dengan pelayanan kesehatan, ya lebih banyak yang tradisional ketimbang yang pelayanan kesehatan medis ya atau modern ya. Kemudian upaya untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit misalnya dengan mempromosikan langkah-langkah pencegahan atau tindakan pencegahan yang bisa dilakukan ya seperti misalnya vaksinasi ya, kebersihan lingkungan, personal hygiene ya, kebersihan perorangan ya, kemudian asupan gizi yang baik ya, terkait dengan pemeriksaan kehamilan misalnya, terkait gizi balita ya, kemudian bumil ya, remaja ya, ini bisa dilakukan, dipromosikan dengan langkah-langkah dalam rangka untuk melakukan pencegahan ya. Kemudian hak-hak pasien ya, memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang bermartabat ya, mendapatkan perawatan yang lebih baik ya. Kemudian privasi individu yang dihargai, dihormati, dan persetujuan yang dapat diinformasikan dalam bentuk pengobatan. Misalnya ada inform konsen ya kepada pasien sehingga para pihak yang ya baik yang memberikan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan adanya kesepakatan bersama ya sehingga hak-hak mereka itu terjaga, baik kewajiban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari pasien atau masyarakat tadi ya. Kemudian kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus diperhatikan karena mereka sebagai ujung tombak ya dalam upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik ya. Karena meningkatkan kondisi kerja, ya, misalnya tadi tempat kerja, kemudian pelatihan, kemampuan baik yang teknis dalam mendapatkan peningkatan kualitas pengetahuan, ya, keterampilan, kemudian kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang ya misalnya yang harus juga diperhatikan ya sehingga mereka mau melakukan sesuai dengan profesionalismenya ya. Karena kita tahu bahwa biaya pendidikan kesehatan itu tidak murah ya. Nah, sebab itu kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus diperhatikan ya di samping mungkin juga tenaga-tenaga yang lain ya. Kemudian strategi advokasi yang bisa dilakukan adalah pertama adalah membangun koalisi ya. Bekerja sama dengan organisasi lain ya, komunitas dan individu untuk memperkuat pesan, memperluas jangkauan advokasi ya. Misalnya kita bisa menggunakan influencer ya untuk mempengaruhi, bekerja sama, melakukan pendidikan publik terkait dengan masalah-masalah kesehatan, keterlibatan masyarakat secara luas terkait dengan masalah-masalah kesehatan, karena masalah kesehatan ini bukan tanggung jawab tenaga kesehatan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, berbagai komponen yang ada di masyarakat ya, dapat dilibatkan dalam upaya untuk menciptakan, memberikan kesadaran bagi masyarakat agar mereka melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Kemudian penggunaan data dan penelitian. Ya, jadi alangkah baiknya ya kalau dalam melakukan upaya yang terkait dengan kesehatan misalnya ketika ya, sebagai contoh misalnya ketika dosen melakukan pengabdian pada masyarakat. Jadi yang harus dilihat adalah terkait dengan variabel-variabel penelitian yang bisa kita intervensi berdasarkan pada hasil temuan penelitian tadi ya. Dengan mengumpulkan, memanfaatkan data serta penelitian untuk mendukung argumen ya, dilakukannya advokasi, menuju kebutuhan serta dampak dari perubahan kebijakan bagi kesehatan masyarakat. Kemudian mobilisasi komunitas ya, dengan menggerakkan masyarakat terlibat aktif dalam advokasi melalui
partisipasi dalam kampanye, demonstrasi, dan penyuluhan terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang kini mungkin ya misalnya terkait dengan partisipasi masyarakat terkait dengan DBD. Nah, jadi masyarakat kita libatkan, ya, kita kampanyekan, ya, kemudian eh, melakukan PSN ya, secara bersama-sama agar masyarakat terhindar dari meningkatnya kasus DBD misalnya. Ya, sebagai contoh, agar masyarakat dilibatkan sebagai kelompok yang ya, terlibat secara langsung dalam kegiatan upaya untuk mencegahnya. Kemudian ya, contoh kasus ya, advokasi kesehatan misalnya kampanye melawan tembakau ya, mengadvokasi regulasi ketat terhadap produk tembakau, mengurangi prevalensi merokok dan penyakit terkait tembakau. Nah, ini bisa dilakukan ya misalnya. Nah, misalnya kawasan-kawasan tanpa rokok ya. Kawasan misalnya kawasan bebas dari asap rokok. Kemudian kenaikan harga rokok yang signifikan ya. Karena memang kita tahu ya harga rokok di Indonesia itu sangat murah sekali ya. Apalagi adanya harga tembakau yang mudah diakses ya, oleh semua golongan, oleh semua kalangan, sehingga terjadi perokok-perokok baru ya yang sebenarnya berdampak bagi kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Misalnya anak-anak SD sudah merokok gitu ya. Ya, yang nantinya akan sangat berbahaya bagi dirinya, lingkungannya ya. Apalagi ini pada kelompok tertentu itu tidak terlalu peduli dengan orang yang berada di sekitarnya. Padahal perokok pasif itu memiliki 5 kali risiko dibandingkan dengan perokok aktif ya risikonya. Kemudian advokasi kesehatan reproduksi yang memastikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi ya yang aman, terjangkau dan berkualitas bagi semua individu ya, termasuk misalnya pernikahan dini ya. Jadi ya berisiko bagi kesehatan masyarakat khususnya terkait dengan isu BBLR kan begitu, stunting ya. Kemudian AKI, AKB ya. Nah, ini juga sangat berisiko bagi masa depan ya, kesehatan generasi muda ya. Kemudian penyuluhan tentang HIV/AIDS ya, mempromosikan pencegahan, perawatan, penghapusan stigma terkait dengan HIV/AIDS misalnya. Jangan takut orangnya, tapi takutlah dengan penyakitnya, kan begitu ya. Jangan sampai orangnya diisolasi karena memang penularannya tidak melalui bersalaman kan, berbicara gitu kan, tidak, kecuali ya kalau melakukan kontak fisik ya, maksudnya intim gitu ya. Ini harus kita sampaikan, jangan sampai orang yang ODA ya kemudian kita isolasi, sudah di samping dia menghadapi masalah kesehatan juga ditambah dengan beban diisolasi lagi oleh masyarakat, sehingga ada 2 beban bagi ODA ini. Yang pertama tadi terkait dengan penyakit yang dideritanya, kemudian yang kedua terkait dengan hukuman masyarakat. Ini juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu perlu dilakukan promosi kesehatan dalam upaya untuk mencegah jangan sampai terjadinya penyakit penularan baru ya. Kemudian tantangan ya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya ya. Ya ini kan masalah klasik ya, kekurangan dana, sumber daya manusia untuk mendukung upaya advokasi ya. Jadi meskipun ini masalah ya katakanlah masalah klasik, tapi ini berulang secara terus-menerus ya. Ini terjadi. Jadi perlu ada upaya ya untuk mencari sumber-sumber lain ya, di samping sumber-sumber yang terprogram terencana ya perlu juga dicari sumber yang memungkinkan untuk dapat dilakukan upaya advokasi, di samping tadi kekurangan dana ya. Misalnya ya dicari sumber-sumber dana yang berasal dari baik itu dari masyarakat itu sendiri maupun dari program ya. Kemudian sumber daya manusia ini bisa melalui pelatihan-pelatihan pada kader kesehatan ya, dalam upaya untuk mendukung upaya advokasi tadi ya. Kemudian resistensi dari pembuat kebijakan ya. Ya memang terkadang kalau kita lihat bahwa pembuat kebijakan ini tidak responsif ya terhadap masalah-masalah kesehatan. Jadi lebih banyak pada
aspek-aspek legal saja, ya, aspek kebijakan, substansi kebijakan itu saja yang arahnya misalnya terkait dengan ketaatan, kan begitu ya, terkait dengan partisipasi, terkait dengan legalitas. Nah, ini yang selalu diupayakan oleh pembuat kebijakan, tetapi tidak pada aspek-aspek yang meskipun sebenarnya sampingan, tetapi ini berpengaruh bagi kesehatan masyarakat, ya. Nah, kemudian ya, termasuk kepentingan tadi lebih pada kepentingan kelompoknya atau politik atau ekonomi, itu yang lebih mereka utamakan ketimbang dengan persoalan-persoalan kesehatan, ya. Kemudian kurangnya kesadaran publik, ya. Jadi masyarakat kita misalnya kalau kita lihat, ya berkendaraan kemudian meludah di sembarang tempat. Nah, ini kan sudah terbiasa bagi masyarakat kita, ya. Atau ya buang sampah di sembarangan, ya, sembarang tempat. Nah, ini adalah perilaku yang ya, sebenarnya belum ada tumbuh kesadaran masyarakat. Misal merokok dia di mana mereka senang, kan begitu ya. Dan tidak memperdulikan apakah dia merokok depan ibu hamil, balita, bayi gitu ya. Akibat tadi kurangnya kesadaran publik ya terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Jadi harus kita sampaikan, kita advokasi, kita ajak masyarakat secara bersama-sama supaya ketika melakukan tindakan harus berdasarkan pada isu-isu kesehatan dan penyakit menular umumnya, ya kan. Misalnya kalau dia berludah di sembarang tempat sambil bawa kendaraan, kemudian berludah, kemudian itu percikan pada orang lain, itu kan sangat berisiko bagi kesehatan orang lain, ya. Nah, atau penularan penyakit ya dari orang ke orang, ya. Nah, oleh sebab itu ini merupakan tantangan dalam meningkatkan kesadaran, ya, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas terhadap isu-isu kesehatan tertentu yang mungkin saja mengalami perkembangan, ya. Kemudian advokasi kesehatan adalah usaha, ya, berkelanjutan. Jadi sustainable sifatnya, ya. Jadi jangan sampai hanya sesaat saja, ya. Pada saat itu saja, pada saat momen-momen tertentu, tapi seharusnya dilakukan secara sustainable, ya, berkelanjutan, memerlukan banyak orang, ya, yang terlibat di sana. Karena itu perlu dilakukan kolaborasi, ya, dengan berbagai pihak sehingga pihak lain itu juga bisa dilibatkan, ya, dalam advokasi. Ini misalnya pemangku kepentingan atau stakeholder, ya, terkait dengan baik itu pemerintah, ya, NGO, ya, organisasi non pemerintah atau LSM, ya, komunitas dan individu yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan upaya advokasi ini. Kemudian advokasi yang efektif tentu didasarkan pada kebijakan kesehatan yang lebih baik, ya, dapat dicapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kesejahteraan ini tidak hanya pada aspek finansial, ya, ekonomi, tetapi sebenarnya juga pada aspek kesehatan. Jadi kalau misalnya orang memiliki banyak uang kemudian tidak sehat, itu kan juga masalah sebenarnya, ya. Ya, langkah baiknya punya uang banyak kemudian dalam keadaan sehat, ya. Nah, harapannya adalah bagaimana supaya masyarakat ini memperhatikan kesehatan, tidak hanya kesehatan individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, ya, secara luas, ya, agar mereka berpartisipasi secara langsung mempengaruhi orang lain agar menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Silakan kita diskusikan, ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita diskusikan saja. Ya, kita bisa sharing, ya, dengan yang lain. Mungkin Bu Nurpila punya pengalaman terkait dengan gigi. Oh, iya.
Ya, ya silakan Bu Nurpila. Oh ya, ya. Oh ya, Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Nurpila? Waalaikumsalam. Hmm. Iya, betul betul. Iya. Iya, iya. Hmm. 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 Gurunya. Ah, ya. Iya, betul betul betul. Iya, betul betul. Hmm. Iya, iya. Hmm. 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 Iya, iya, betul betul. Iya.